Bayangkan ini, tahun sudah berganti, 2026 sudah berjalan, tapi hidup lo masih terasa sama. Lo bangun setiap pagi, mata terbuka, tapi arah hidup tertutup. Bukan karena lo bodoh, bukan karena lo nggak mampu, tapi karena setiap pagi, tanpa sadar, lo sedang memilih versi diri yang sama. Dan inilah kenyataan yang jarang dibicarakan. Hidup lo gak berubah karena keputusan besar. Hidup lo berubah karena apa yang lo lakukan di 1 jam pertama setelah bangun tidur. Masalahnya, kebanyakan orang membuang jam itu. Mereka menyerahkan pagi mereka pada kebiasaan lama, scroll, menunda, bangun tanpa arah, dan berharap hidup berubah dengan sendirinya. Itu nggak akan terjadi. Jika 2026 ingin menjadi tahun di mana hidup lo benar-benar berubah, maka pagi lo harus menjadi medan disiplin, bukan zona nyaman. Mari kita bicara tentang 6 kebiasaan pagi yang nggak terdengar romantis, nggak viral, tapi benar-benar mengubah hidup. Kebiasaan pertama, bangun tanpa negosiasi. Setiap pagi, ada satu suara di kepala lo. Suara yang berkata, 5 menit lagi nggak apa-apa. Dan disitulah hidup lo bocor. Orang yang hidupnya stagnan bukan kalah karena malas. Mereka kalah karena terlalu sering bernegosiasi dengan diri sendiri. Bangun tanpa negosiasi berarti satu hal sederhana. Alarm berbunyi, lo bangun. Gak peduli perasaan lo, gak peduli mood lo, gak peduli hari ini terasa berat atau enggak. Disiplin sejati gak menunggu motivasi. Disiplin bergerak bahkan ketika tubuh menolak. Setiap kali lo bangun tepat waktu, lo sedang melatih identitas baru. Identitas seseorang yang memimpin dirinya sendiri. Dan sebaliknya, setiap kali lo menekan snooze, lo mengirim pesan ke otak lo bahwa kenyamanan lebih penting daripada masa depan. Kebiasaan kedua, gak menyentuh ponsel di 60 menit pertama. Pagi hari adalah saat pikiran lo paling encer. Apapun yang lo masukkan di jam pertama akan membentuk arah fokus sepanjang hari. Dan apa yang dilakukan kebanyakan orang, mereka membanjiri pikiran dengan notifikasi, perbandingan hidup, masalah orang lain, dan informasi acak. Lalu mereka heran kenapa sulit fokus, kenapa mudah cemas, kenapa merasa lelah bahkan sebelum hari dimulai. Jika lo ingin hidup lo berubah, lindungi pikiran lo di pagi hari. Gak ada media sosial, gak ada berita, gak ada pesan yang gak mendesak. Biarkan pagi menjadi milik lo, bukan milik dunia. Orang yang kuat secara mental gak membiarkan dunia mengatur pikirannya sejak bangun tidur. Kebiasaan ketiga, gerakan tubuh meski lo nggak mau. Lo nggak perlu sesi olahraga perfect. Lo nggak perlu gym mewah. Lo hanya perlu satu hal, gerakan. Tubuh yang nggak digerakkan di pagi hari akan membawa beban ke sepanjang hari. Gerakan di pagi hari bukan soal bentuk tubuh. Ini soal momentum. Ketika lo memaksa tubuh bergerak saat malas, lo mengajarkan satu pelajaran penting pada diri sendiri. Perasaan nggak mengontrol gua. Jalan pagi, push up, peregangan, apapun yang membuat jantung lo berdetak lebih cepat. Rasa nggak nyaman itu bukan musuh, itu tanda lo sedang bertumbuh. Kebiasaan keempat, menentukan satu kemenangan utama hari ini. Banyak orang sibuk, tapi nggak maju. Mereka melakukan banyak hal, tapi nggak ada yang benar-benar menggerakkan hidup. Setiap pagi, tanyakan satu pertanyaan sederhana. Jika hanya satu hal yang harus gua selesaikan hari ini agar hidup saya maju, apa itu? Bukan 10 hal, bukan daftar panjang. 1. Fokus adalah mata uang langka di era ini, dan siapa yang menguasai fokus, menguasai hidupnya. Dengan satu kemenangan utama setiap hari, lo berhenti hidup reaktif dan mulai hidup dengan arah. Kebiasaan kelima, menerima ketidaknyamanan lebih awal. Kebanyakan orang menunda hal sulit. Mereka berharap energi datang dulu, kepercayaan diri datang dulu, mood membaik dulu. Itu kebohongan. Energi datang setelah tindakan.
Kepercayaan diri lahir setelah keberanian, dan mood membaik setelah lo melakukan hal yang lo hindari. Lakukan hal paling sulit di pagi hari, telepon yang lo tunda, pekerjaan yang lo hindari, latihan yang terasa berat. Ketika lo menaklukkan ketidaknyamanan lebih awal, risa hari terasa lebih ringan. Dan yang paling penting, lo mulai melihat diri lo sebagai orang yang gak lari dari tekanan. Kebiasaan keenam, mengunci identitas sebelum dunia berbicara. Setiap pagi, dunia akan mencoba memberi lo identitas. Lambat, biasa aja, terlambat, nggak cukup. Jika lo nggak memilih identitas lo sendiri, dunia akan memilihkannya untuk lo. Luangkan waktu singkat setiap pagi untuk mengingatkan diri lo siapa lo sedang menjadi. Bukan siapa lo dulu, bukan siapa lo gagal kemarin, tapi siapa lo yang lagi dibentuk hari ini. Orang yang disiplin, orang yang konsisten, orang yang gak butuh sorotan untuk bekerja keras. Identitas mendahului hasil, selalu. Sekarang, dengarin ini baik-baik. Kebiasaan ini terlihat kecil, hampir membosankan, gak dramatis, tapi disitulah kekuatannya. Orang gagal mencari perubahan besar. Orang yang berhasil membangun sistem kecil yang mereka jalani setiap hari tanpa debat. Jika lo menjalani 6 kebiasaan ini selama 30 hari, lo akan merasakan perbedaan. Jika lo menjalaninya selama 6 bulan, orang lain akan mulai memperhatikan. Dan jika lo konsisten selama 1 tahun, lo akan menjadi sosok yang bahkan diri lo lama gak kenali. 2026 gak akan menyelamatkan lo. Motivasi gak akan mengejar lo. Kesempatan gak datang pada orang yang menunggu. Satu-satunya hal yang bisa mengubah hidup lo adalah apa yang lo lakukan besok pagi. Bukan minggu depan, bukan saat siap, bukan saat nyaman. Besok pagi. Bangun, ambil kendali, dan buktikan bahwa 2026 bukan hanya tahun baru, tapi identitas baru. Mulai besok pagi, dan jangan berhenti. Sebelum lo pergi, gua mau lo melakukan satu hal sederhana. Tulis di kolom komentar, kebiasaan pagi mana yang paling sulit untuk lo jalani saat ini. Bukan untuk gua, tapi untuk diri lo sendiri. Karena saat lo menuliskannya, lo berhenti bersembunyi, lo berhenti berpura-pura, dan lo mulai bertanggung jawab. Dan kalau lo serius mau 2026 berbeda, kembali ke video ini besok pagi. Baca lagi komentar lo sendiri, dan buktikan bahwa itu bukan sekedar tulisan. Sekarang, giliran lo. Share video ini ke teman-teman lo yang lo tahu sedang menyia-nyiakan paginya. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan. Dan kalau lo serius mau terus membangun versi diri lo yang lebih disiplin, lebih fokus, dan lebih tangguh, tekan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tangguh.